Bayangkan, bapak dan ibu bisa kehilangan 10 tahun sisa usia hidup hanya karena satu kebiasaan kecil nanti malam. Ini bukan soal makanan berlemak, bukan juga soal lupa minum obat. Tapi ini soal bagaimana cara bapak dan ibu meletakkan kepala di atas bantal. Apakah bapak dan ibu yakin posisi tidur nanti malam sudah aman atau justru diam-diam berbahaya? Bapak dan ibu yang saya hormati, kita semua pasti setuju satu hal. Kita sering berpikir bahwa tidur adalah istirahat total. Kita mengira saat mata terpejam, tubuh kita sedang tenang memperbaiki diri. Seperti baterai yang sedang diisi ulang, benar begitu. Tapi, izinkan saya bicara jujur dari hati ke hati. Bagi kita yang sudah berusia di atas 60 tahun, kenyataannya bisa sangat berbeda. Tanpa kita sadari, tempat tidur bisa berubah menjadi medan perang diam-diam. Bukannya sembuh, organ-organ penting di dalam tubuh justru bekerja keras setengah mati saat kita terlelap. Banyak dari kita yang sangat rajin menjaga kesehatan lansia dengan cara diet ketat. Bapak ibu mungkin sudah menghindari gula, mengurangi garam, atau rajin jalan pagi keliling kompleks. Itu semua bagus. Sangat bagus. Tapi ada satu musuh dalam selimut yang sering luput dari perhatian kita selama puluhan tahun. Musuh ini bersembunyi tepat di kamar tidur bapak dan ibu sekalian. Mari saya ceritakan kisah sahabat kita. Sebut saja namanya Pak Budi. Usianya 65 tahun. Pak Budi ini orangnya sangat disiplin. Makannya dijaga, rajin senam lansia setiap minggu. Secara fisik, dia terlihat bugar, tapi ada satu masalah yang membuatnya bingung dan frustrasi. Setiap pagi, Pak Budi bangun dengan tubuh yang rasanya remuk redam, lehernya kaku, kepalanya pusing keliengan, padahal baru saja membuka mata. Dia merasa lelah luar biasa, padahal sudah tidur 8 jam penuh. Pak Budi bertanya-tanya, "Dok, apa yang salah dengan tubuh saya?" Jawabannya ternyata bukan pada apa yang dia makan. Jawabannya ada pada apa yang terjadi pada tubuhnya saat lampu kamar dimatikan. Kita akan membedah dosa-dosa tidur yang sering kita lakukan tanpa sadar. Tapi, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mendengar suara bapak dan ibu. Coba ingat-ingat, apakah bapak atau ibu pernah bangun tidur tapi malah merasa lebih capek dari sebelum tidur? Atau mungkin leher terasa kaku dan nyeri saat bangun pagi? Coba tuliskan pengalaman bapak ibu di kolom komentar di bawah ya. Saya ingin membacanya. Dan jika bapak ibu merasa topik ini penting bagi teman-teman seusia kita, saya mohon keikhlasannya untuk menekan tombol like atau tanda jempol ke atas sekarang juga. Satu klik sederhana dari Bapak Ibu bisa membantu video ini menyebar luas dan mungkin bisa menyelamatkan nyawa sahabat kita yang lain di luar sana. Sudah ditekan tombol like-nya? Terima kasih banyak. Mari kita masuk ke pembahasannya. Nah, mari kita kembali ke cerita Pak Budi tadi untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Saya mencoba menelusuri kebiasaannya lebih dalam dan ternyata ada satu hal yang beliau lakukan setiap malam karena merasa itu paling enak dan paling nyaman dilakukan saat mau tidur. Pak Budi ini sangat suka tidur dengan posisi meringkuk. Bapak dan ibu pasti tahu kan posisi ini? Lutut ditarik tinggi-tinggi sampai mendekati dada. Badan membungkuk melengkung ke depan. Kepala menunduk dalam-dalam sampai dagu hampir nempel ke dada. Persis sekali seperti posisi bayi yang masih ada di dalam kandungan ibu. Jujur saja, rasanya memang hangat sekali. Terasa sangat aman. Terasa terlindungi. Apalagi kalau cuaca di luar sedang hujan deras atau udara malam sedang dingin-dinginnya, posisi meringkuk di balik selimut ini rasanya juara. Paling nikmat dan bikin cepat terlelap. Tapi, tunggu dulu Bapak Ibu.
Sebagai dokter, saya harus menyampaikan kenyataan pahitnya dengan jujur. Tubuh Bapak dan Ibu sekarang, di usia yang sudah menginjak 60 tahun ke atas, kondisinya sudah tidak sama lagi dengan tubuh bayi. Tulang belakang kita tidak lagi lentur seperti karet. Bantalan sendi di punggung kita sudah mulai menipis termakan usia. Coba Bapak Ibu bayangkan sebentar. Saat Bapak Ibu tidur meringkuk menekuk tubuh seperti bola selama 6, 7, atau bahkan 8 jam semalaman. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana? Bapak Ibu tanpa sadar sedang memaksakan tulang belakang untuk melengkung secara ekstrem dalam waktu yang sangat lama. Otot-otot punggung ditarik paksa sepanjang malam tanpa istirahat. Tulang belakang dipaksa melengkung kaku. Tidak heran kalau saat bangun pagi, rasanya punggung kaku semua. Mau berdiri tegak saja susah, harus pelan-pelan dulu meluruskan pinggang. Itu tubuh Bapak Ibu sedang protes keras. Dan yang lebih gawat lagi, bahayanya bukan cuma soal sakit punggung atau pinggang, ini soal napas. Ini soal nyawa. Coba perhatikan posisi perut saat kita meringkuk ketat. Perut akan tertekan kuat ke arah atas. Diafragma, itu loh otot utama yang mengatur napas kita. Jadi terhimpit dan tidak bisa bergerak bebas. Paru-paru Bapak Ibu jadi tidak punya ruang yang cukup untuk mengembang mengambil udara. Ibarat balon yang mau ditiup tapi ditekan dengan tangan, balonnya tidak bisa besar, kan? Akibatnya apa? Sepanjang malam, napas Bapak Ibu menjadi pendek-pendek. Napas jadi dangkal sekali. Tanpa sadar, oksigen yang masuk ke tubuh berkurang drastis. Otak kekurangan makanan utamanya, yaitu oksigen. Jantung juga jadi kekurangan oksigen. Padahal Bapak Ibu sedang tidur lelap, tapi organ dalam Bapak Ibu tersiksa karena sempitnya ruang gerak. Inilah penyebab tersembunyi yang sering memicu munculnya masalah pernapasan yang tidak Bapak Ibu sadari sebelumnya. Kita sering mengira sesak napas atau napas berat itu pasti karena penyakit paru-paru yang berat. Padahal bisa jadi itu terjadi hanya karena posisi tidur kita sendiri yang menjepit paru-paru setiap malam. Jadi, meskipun rasanya nyaman, hangat, dan seperti dipeluk, posisi meringkuk ini sebenarnya menjebak. Bapak Ibu bangun tidur bukannya merasa segar bugar, malah merasa lelah seperti habis lari maraton. Kehabisan napas, dada sesak, dan badan pegal linu. Niat hati ingin istirahat memanjakan tubuh, tapi malah menyiksa diri sendiri tanpa sengaja. Sayang sekali, bukan? Kalau tadi kita sudah bicara soal Pak Budi yang suka meringkuk, sekarang mari kita tengok tetangganya. Sebut saja namanya Ibu Siti. Ibu Siti ini beda lagi kebiasaannya. Beliau sangat yakin kalau tidur terlentang lurus itu adalah posisi yang paling sehat dan paling aman bagi tulang punggungnya. Sepintas memang terdengar sangat masuk akal ya Bapak Ibu, karena punggung kita lurus rata di kasur, tidak bengkok ke sana kemari. Tapi hati-hati, di balik posisi yang terlihat sangat aman ini, ternyata ada dua jebakan besar yang sering sekali tidak kita sadari, terutama soal penggunaan bantal kepala. Jebakan pertama adalah ketika bantal yang dipakai terlalu tipis, atau malah ada yang nekat tidak pakai bantal sama sekali. Katanya biar punggung rata sempurna. Tapi Bapak Ibu harus ingat satu hal penting. Otot-otot di tenggorokan kita di usia 60 tahun ke atas ini sudah tidak sekencang waktu kita masih muda dulu. Jaringan lunak di sana sudah mulai kendur dan melemah. Saat Bapak Ibu tidur terlentang dengan posisi kepala yang terlalu datar atau rendah, gaya gravitasi bumi akan bekerja melawan kita. Lidah Bapak Ibu akan jatuh merosot ke belakang. Daging-daging lunak di saluran napas juga akan turun menutup jalan udara. Akibatnya apa? Bapak Ibu akan mendengkur dengan sangat keras. Suara ngorok yang keras itu sebenarnya bukan tanda tidur nyenyak. Itu adalah teriakan tubuh yang minta tolong karena sedang kehabisan udara.
Napas Bapak Ibu bisa berhenti mendadak selama beberapa detik tanpa sadar. Ini sangat melelahkan bagi jantung yang harus bekerja ekstra keras memompa darah. Nah, karena takut mendengkur atau merasa sesak, kalau bantalnya rendah, banyak orang lalu melakukan kesalahan fatal yang kedua. Ini jebakan yang justru lebih sering terjadi. Mereka menumpuk bantal tinggi-tinggi. 2 bantal, bahkan 3 bantal ditumpuk jadi satu gunungan supaya kepala jadi tinggi. Pikirnya, kalau kepala tinggi, napas jadi lega dan tidak ngorok. Logikanya sepertinya benar. Tapi, coba Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi pada leher Ibu Siti. Bayangkan Bapak Ibu sedang menunduk melihat lantai terus-menerus. Coba lakukan itu selama 5 menit saja. Pasti pegal kan? Nah, bayangkan leher Bapak Ibu ditekuk paksa ke depan seperti itu selama 7-8 jam semalaman. Kasihan sekali tulang lehernya. Leher kita dipaksa melengkung dalam posisi yang sangat tidak wajar sepanjang malam. Di leher kita ini ada pipa-pipa kehidupan yang sangat penting. Ada pembuluh darah yang tugasnya mengalirkan darah segar berisi oksigen menuju ke otak. Kalau leher ditekuk paksa, karena bantal ketinggian, pipa pembuluh darah ini akan tergencet. Aliran darah ke otak jadi tidak lancar. Otak Bapak Ibu jadi kelaparan sepanjang malam. Tidak heran kalau bangun tidur kepala, rasanya pening berat, leher kaku kencang seperti robot, dan rasa sakitnya bisa menjalar ke bawah sampai ke punggung atas. Inilah penyebab utama kenapa sering muncul keluhan nyeri punggung yang menyiksa di pagi hari. Bapak Ibu mungkin sudah minum obat pereda nyeri atau tempel koyo, tapi sakitnya besok muncul lagi karena setiap malam lehernya tetap disiksa oleh tumpukan bantal yang salah. Jadi serba salah ya. Terlalu rendah salah, terlalu tinggi juga salah. Niat hati ingin tidur nyenyak supaya sehat, tapi karena salah strategi memilih bantal, malah kualitas tidur Bapak Ibu jadi hancur berantakan. Bangun pagi, bukannya segar bugar siap beraktivitas, malah merasa lemas, pusing, dan tidak bertenaga. Padahal masalahnya sederhana, cuma soal ketinggian bantal, tapi dampaknya ke badan ternyata luar biasa merusak. Jika posisi tidur terlentang tadi sudah membuat Bapak Ibu cemas, bersiaplah, karena posisi yang satu ini jauh lebih menakutkan dan risikonya sangat fatal. Ini adalah musuh terbesar yang seringkali kita remehkan, posisi tidur tengkurap. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang merasa tidur tengkurap itu nyaman karena perut terasa hangat menempel di kasur. Tapi, izinkan saya memberi peringatan keras. Posisi ini adalah ancaman serius bagi umur panjang Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa saya bilang begitu? Mari kita bayangkan bersama-sama apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh saat kita tengkurap. Coba Bapak Ibu ambil sebuah handuk basah, lalu peras handuk itu, puntir kuat-kuat ke arah yang berlawanan. Nah, persis seperti itulah nasib leher Bapak Ibu saat tidur tengkurap. Saat perut menempel di kasur, Bapak Ibu tidak mungkin membenamkan wajah ke bantal, bukan? Nanti tidak bisa bernapas. Jadi, satu-satunya cara adalah memutar kepala ke samping. Entah itu menoleh patah ke kiri atau menoleh patah ke kanan. Leher Bapak Ibu dipuntir paksa hampir 90 derajat. Dan posisi puntiran ekstrem ini ditahan selama 6, 7, bahkan 8 jam non-stop tanpa jeda. Bayangkan betapa tersiksanya otot leher dan tulang leher Bapak Ibu. Tapi yang paling mengerikan bukan soal otot pegal. Yang paling mengerikan adalah nasib pembuluh darah di dalam leher. Di dalam leher kita ada saluran darah yang sangat vital yang tugasnya mengirim darah ke otak bagian belakang. Saat leher dipuntir semalaman, saluran darah ini terjepit, terpelintir. Seperti selang air yang diinjak kaki, alirannya jadi macet total. Darah tidak bisa naik ke otak. Saya punya pengalaman nyata dengan seorang pasien yang tidak akan pernah saya lupakan.
Beliau datang ke tempat praktik saya dengan wajah pucat pasi dan mata penuh ketakutan. Beliau cerita, pagi itu beliau bangun tidur dan mendapati separuh wajahnya mati rasa. Bibir sebelah kirinya terasa tebal, kaku, dan tidak bisa digerakkan. Rasanya seperti disuntik baal. Beliau panik luar biasa. Beliau mengira saat itu juga terkena serangan stroke. Setelah saya periksa dengan teliti, ternyata penyebabnya sepele tapi mematikan. Malam sebelumnya, beliau tidur tengkurap pula sekali dengan kepala menoleh ke kanan terus-menerus sepanjang malam. Syaraf wajahnya tertekan, pembuluh darah lehernya tergencet hebat. Syukur alhamdulillah, itu hanya gejala stroke sementara. Setelah diterapi, kondisinya perlahan membaik. Tapi kejadian itu menjadi pelajaran mahal. Bapak Ibu yang saya cintai, menjaga kesehatan lansia berarti kita harus tahu batasan tubuh kita. Di usia muda, mungkin pembuluh darah kita masih lentur seperti karet baru. Masih bisa mentolerir tekanan. Tapi di usia 60 tahun ke atas, pembuluh darah kita sudah kaku. Jangan ambil risiko. Tidur tengkurap sama saja dengan mengundang bahaya stroke datang mengetuk pintu kamar kita. Tolong, mulai malam ini, hindari posisi ini demi keselamatan nyawa Bapak Ibu sendiri. Sampai di titik ini, mungkin hati Bapak dan Ibu mulai bertanya-tanya dengan cemas. Waduh dok, tidur meringkuk salah, tidur terlentang ada bahayanya, tidur tengkurap apalagi. Lalu saya harus bagaimana? Apakah tidak ada cara tidur yang aman buat orang tua seperti saya? Tenang Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Bapak dan Ibu pulang dengan membawa rasa takut. Justru disinilah kabar baiknya. Saya punya kunci emas untuk menjawab kebingungan Pak Budi, Ibu Siti, dan juga Bapak Ibu semua. Ada satu cara tidur yang bisa menyelamatkan tulang belakang dan jantung kita. Jawabannya sederhana, yaitu tidur miring. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru. Ini bukan sekadar tidur miring biasa. Ada strategi khususnya supaya miringnya jadi obat, bukan jadi penyakit. Mari kita praktikkan pelan-pelan, langkah demi langkah. Anggap saja kita sedang bersiap tidur sekarang. Langkah pertama, dan ini sering sekali salah kaprah, adalah soal bantal kepala. Coba Bapak Ibu ukur lebar bahu Bapak Ibu sendiri. Nah, carilah bantal yang tebalnya kira-kira sama dengan lebar bahu itu. Tujuannya apa? Supaya saat Bapak Ibu miring, kepala tetap lurus sejajar dengan tulang belakang. Tidak mendongak ke atas karena bantal ketinggian dan tidak terkulai ke bawah karena bantal ketipisan. Leher harus lurus nyaman, seperti jembatan yang kokoh. Lalu langkah kedua, dan ini adalah rahasia terbesarnya. Banyak orang tidak tahu trik ini. Tolong Bapak Ibu ambil satu bantal lagi, bisa bantal tipis atau guling kecil. Lalu, selipkan bantal itu di antara kedua lutut kaki Bapak Ibu. Jepit bantal itu dengan paha dan betis. Kenapa ini penting sekali? Coba bayangkan kalau tidak ada bantal di sana. Lutut yang ada di atas akan jatuh merosot ke depan menindih kasur. Akibatnya, pinggul Bapak Ibu akan ikut tertarik miring. Tulang belakang bagian bawah akan terpuntir semalaman. Itulah biang kerok sakit pinggang yang sering dikeluhkan lansia. Tapi, begitu Bapak Ibu menyelipkan bantal di antara lutut, ajaib, pinggul jadi lurus. Tulang belakang jadi sejajar rapi dari leher sampai ekor. Beban di punggung hilang seketika, rasanya lega sekali. Tulang tidak lagi saling beradu, otot pinggang bisa istirahat total. Langkah ketiga, supaya lebih sempurna, peluklah sebuah guling atau bantal di depan dada. Ini bukan buat manja-manjaan ya Bapak Ibu. Memeluk bantal akan menopang lengan bagian atas. Bahu Bapak Ibu jadi tidak jatuh merosot ke depan. Rongga dada jadi terbuka lebar. Paru-paru bisa mengembang maksimal. Napas jadi plong, oksigen masuk deras ke seluruh tubuh.
Inilah yang di dunia medis kami sebut sebagai posisi tidur terbaik untuk para lansia. Kombinasi 3 langkah tadi menciptakan keseimbangan sempurna. Tubuh Bapak Ibu tidak perlu bertarung melawan gravitasi. Semua organ istirahat dengan damai. Mungkin Bapak Ibu bertanya lagi, "Dok, lebih baik miring ke kiri atau ke kanan?" Nah, ini tergantung kondisi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering merasa perut begah, kembung, atau punya sakit maag yang suka naik ke kerongkongan, cobalah miring ke kiri. Posisi lambung kita ada di kiri, jadi kalau miring ke kiri, asam lambung susah naik. Aman. Tapi, kalau Bapak Ibu punya riwayat sakit jantung, jantung lemah, atau pernah ada gangguan irama jantung, saran saya lebih baik miring ke kanan. Kenapa? Supaya jantung tidak tertindih oleh organ paru-paru yang berat. Biarkan jantung bekerja ringan tanpa beban tekanan. Jadi, mulai malam ini, mari kita ubah kebiasaan tidur kita. Siapkan bantal tambahan. Koreksi posisinya. Awalnya mungkin terasa ribet karena banyak bantal, tapi percayalah, tubuh Bapak Ibu akan sangat berterima kasih. Bapak Ibu akan bangun dengan perasaan yang jauh lebih segar, enteng, dan siap menyambut hari tua dengan senyuman. Mengubah kebiasaan yang sudah melekat selama puluhan tahun itu memang tidak mudah. Saya sangat mengerti perasaan Bapak dan Ibu. Mungkin nanti malam saat Bapak Ibu mencoba tidur dengan bantal di antara lutut atau memeluk guling, rasanya akan sedikit aneh. Rasanya ribet. Mungkin tubuh Bapak Ibu akan protes dan ingin kembali ke posisi lama yang salah itu. Itu sangat wajar. Itu manusiawi. Tapi saya mohon dengan sangat, jangan menyerah hanya karena rasa tidak nyaman di 1 atau 2 malam pertama. Ingatlah kembali cerita Pak Budi dan pasien saya tadi. Jangan biarkan kenyamanan sesaat merusak masa tua yang seharusnya indah dan bahagia. Anggaplah usaha Bapak Ibu menata bantal malam ini sebagai sebuah investasi. Ini bukan investasi uang, tapi investasi nyawa. Ini investasi untuk hari esok. Kita semua pasti ingin menua dengan gagah, bukan? Kita ingin bisa bermain kejar-kejaran dengan cucu tanpa mengeluh sakit pinggang. Kita ingin bisa berjalan pagi menikmati matahari tanpa leher kaku. Kita ingin bisa beribadah dengan tubuh yang ringan dan segar. Semua impian itu dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu tempat tidur kita. Percayalah, menjaga kesehatan lansia itu tidak melulu soal obat-obatan mahal, tapi dimulai dari menghargai tulang punggung dan jantung kita saat sedang beristirahat. Jadi, berjanjilah pada diri sendiri. Mulai malam ini, lakukan satu perubahan kecil saja. Ambil bantal tambahan itu. Sayangi tubuh tua yang sudah menemani Bapak Ibu berjuang selama ini. Berikan dia istirahat yang sesungguhnya. Dan terakhir, saya punya satu permintaan tulus kepada Bapak dan Ibu. Jika Bapak Ibu merasa informasi ini bermanfaat dan membuka mata, tolong jangan disimpan sendiri. Di luar sana, mungkin ada sahabat, tetangga, atau saudara di grup WhatsApp yang sedang menderita sakit leher menahun tapi tidak tahu sebabnya. Atau mungkin ada teman kita yang berisiko stroke karena masih tidur tengkurap. Tolong bagikan video ini kepada mereka. Tekan tombol bagikan atau share ke grup-grup keluarga. Satu kebaikan kecil dari jari Bapak Ibu bisa jadi penyelamat hidup orang lain. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus belajar hidup sehat bersama-sama di masa tua. Selamat tidur nyenyak malam ini. Semoga mimpi indah dan sampai jumpa besok pagi dengan tubuh yang jauh lebih bugar. Salam sehat selalu untuk Bapak dan Ibu semuanya.